Rumah tangga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tidak pernah surut menghadirkan kisah yang menarik perhatian publik. Ya, saat ini keduanya pun tengah berbahagia untuk menyambut kehadiran calon buah hati mereka yang kini sudah memasuki usia kandungan yang ke-5 bulan. Meski berbadan dua, nyatanya Aurel masih mampu mengeluarkan pesonanya sebagai seorang penyanyi yang baru-baru ini ia buktikan saat berduet di atas panggung bersama sang Mimi Krisdayanti. Lantas, seperti apa tanggapan Atta Halilintar melihat untuk pertama kalinya Aurel dan Krisdayanti berduet di atas panggung? Bagaimana pula keseharian yang dijalani Aurel di masa kehamilannya hingga potret USG terkini dari sang calon putri mereka? Namun, di tengah kebahagiaan yang terajut, Aurel dan Atta belum lama ini juga tengah dirundung permasalahan hukum dengan seorang konten kreator bernama Safas yang diduga melakukan fitnah hingga mencemarkan nama baik Atta dan keluarga. Lantas benarkah perseteruan ini bahkan sampai membuat Aurel dilanda stres, bahkan hingga butuh bantuan seorang psikolog? Seperti apa pula curahan hati Ibunda Safas yang sengaja datang ke Jakarta hingga jatuh sakit memohon untuk Atta mencabut laporan polisinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan berumah tangga kini mewarnai hari-hari pasangan fenomenal Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ya, seperti diketahui oleh pemirsa Intens Investigasi, keduanya pun tengah menanti kehadiran calon buah hati tercinta. Memasuki usia kandungan 5 bulan, Aurel memang tengah mengurangi aktivitasnya dan fokus untuk menjaga kehamilan. Namun, untuk sebuah momen spesial yang mungkin ia telah mimpikan sejak lama, ia pun kembali ke atas panggung sebagai seorang penyanyi. Ya, baru-baru ini Aurel pun berhasil memukau publik saat berduet bersama sang Mimi Krisdayanti. Meski perutnya sudah semakin membesar, nyatanya Aurel tetap menunjukkan performa yang gemilang. Terlebih berada satu panggung bersama Krisdayanti, sang diva tanah air. Lantas, seperti apa tanggapan Atta Halilintar ketika melihat chemistry Aurel Hermansyah saat akhirnya bernyanyi bersama dengan Krisdayanti di atas panggung megah? Apa kamu nggak pernah manggung bareng Mimi ya? Iya, udah lama. Ini pertama kali loh. Aku pertama kali lihat. Ini aku mau lihat bener-bener live di depan aku loh ini. Ih, jangan, kamu nggak usah, kamu nggak boleh nunggu. Hah? Kamu di backstage aja. Kan aku lihatnya dari panggung langsung. Aku pribadi senang sekali, bahagia banget karena ini pertama kali aku lihat seumur hidupku Mimi sama Aurel dan nyanyi live. Walaupun ini belum ada penontonnya, masih live streaming, tapi nggak apa-apa. Tapi aku ngeliat mereka di panggung itu berbinar-binar. Terus Mimi sama Aurel pelukan, terus saling cium. Aduh, itu best feeling lah. Jadi aku salah satunya acara ini tuh pengen liatin ke masyarakat cinta kasih yang luar biasa. Secara profesional mereka meminta saya untuk nyanyi lagu Indonesia sama makin aku cinta sama Aurel. Beberapa bulan terakhir kan memang dari Agustus udah mulai perform bareng anak, ya seneng lah. Seneng dan alhamdulillah, bersyukur ya, namanya
ibu, anak, doa ibu buat anak. Saya merinding nih, Mbak Kade pertama kali manggung dengan si Aurel plus Atta Halilintar. Dan ini baru kejadian, saya pikir luar biasa lah. Dan Aurel walaupun dalam keadaan hamil, performanya juga luar biasa. Seperti diketahui, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar belum lama ini menggelar acara syukuran 4 bulanan calon buah hati mereka. Tandanya, tidak lama lagi keduanya pun akan segera menjadi orang tua dari jabang bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu. Dan seperti ibu hamil lainnya, sejumlah perubahan pun turut dirasakan oleh Aurel. Salah satunya adalah kebiasaan berendam di air panas. Rupanya hal itu juga merupakan kebiasaan ibu kandungnya Krisdayanti saat kala itu tengah mengandung dirinya. Lantas, seperti apa keseharian lain yang kini dijalani Aurel pada masa kehamilannya? Seperti apa pula kebahagiaan Atta membagikan potret terkini dari USG rutin calon putrinya dan sang istri tercinta. Acara 4 bulanannya hikmat banget ya, karena aku di situ pertama kalinya ngelihat ada Kellen, Amora, terus ada Arsy, Arsya, ada Bunda Pipi. Bunda Pipi juga luar biasa sayangnya Kellen Amora, Mimi juga sayang sama Arsy, JL juga saling bersama, semua saling, itu udah amazing feeling. Itu goals banget sampai hampir 5 bulan ya. Udah kelihatan bentuknya. Iya, aku makin gak sabar ya lihat anak perempuanku yang katanya sekarang udah mulai nyenggol-nyenggol perut, hidungnya udah kelihatan. Memang sih ada beberapa pandangan ya, aku sempat marah juga setelah tahu ya, katanya ada yang bilang nggak boleh, tapi katanya ada yang bilang juga boleh. Jadi kita ikut kata dokter sih, tapi memang dia suka berendam air hangat. Alhamdulillah baik banget sih sekarang. Memang mungkin susah buang air karena makanan juga, makanya sekarang aku wajibin dia setiap pagi makan pepaya. Serat harus tinggi, pepaya, yogurt, terus makan makanan yang sehat gitu kan. Kadang-kadang mungkin awalnya aku kira namanya ngidamnya makanan mulu, jadi makan apa aja nggak apa-apa, tapi kadang kan ada makanan yang seratnya nggak tinggi gitu, nggak ada buah-buahannya, nggak ada sayur, jadi susah buangnya. Nanti malah perutnya apalagi lagi hamil kan bisa, maksudnya suka sembelit atau apa. Jadi di sini jadi momen yang bagus banget lah buat dia seneng minum jus, minum pepaya. Aku bisa support yang terbaik aja lah ya, dengan cara misalnya dengan temenin, terus nanyain gitu ya, sebagai suami lah ya. Tapi aku bukan tipikal yang kayak kamu gimana, kamu enggak gitu, tapi aku lebih ke tindakan ya, jarang kayak omongan aja gitu. Jadi apa yang dia butuhin ya aku harus jaga. Sehat lah, malah dia lebih lincah dari kita semua ya. Dari dulu nggak bisa mandi air dingin. 4 bulanan saya doakan lah bahwa ini adalah amanah dari Allah. Setelah yang pertama kemudian diambil sebelum waktunya oleh Allah, dijaga baik-baik, dan saya doakan selamat ibunya dan selamat jabang bayinya. Di tengah kebahagiaan yang terajut akan penantian buah hati, benarkah perseteruan antara Aurel Atta dengan konten kreator Safas Fresh sampai membuat sang ibu hamil dilanda stres, bahkan hingga butuh bantuan seorang psikolog? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Di tengah kebahagiaan menyambut kehadiran calon buah hati, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar belum lama ini dirundung permasalahan dengan seorang konten kreator bernama Safas Fresh. Ya, bak bola api yang menggelinding liar, aksi demi aksi dilakukan Safas untuk menagih hutang atas nama Umi Afif, ibu angkatnya, yang dituding dilakukan oleh kedua orang tua Atta. Hal tersebut bahkan menggulirkan sakit hati, bahkan dampak yang begitu besar terhadap Aurel.
Dalam salah satu unggahannya, Safa sempat mendoakan kandungan Aurel bernasib miris. Lantas, benarkah akibat video Safas yang viral di media sosial tersebut membuat Aurel dilanda stres, bahkan kerap menangis dan harus mendatangi psikolog? Lantas, bagaimana dengan peran Krisdayanti sebagai ibu kandung Aurel memberikan kekuatan bagi sang putri dan juga menantunya? Dia udah sampai ke psikolog sampai berkali-kali ya. Berbeda-beda psikolog juga. Iya, jadi aku ngelihat dia stres dan dia selalu nontonin gitu orangnya, tipikalnya merhatiin banget. Kalau aku pribadi dari dulu sebelum aku nikah nggak peduli mau ada haters mau ada apa, itulah bagian. Tapi kalau udah nyinggung anak, istri gitu kan, ini sensitif gitu ya. Dan kutuk atau bilang dulu aku udah bilang jangan sampai bilang ini anak haram, itu sakit loh orang tua kan. Intinya manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai keluarga. Iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini. Saya selalu pesan sama Ananda Atta sama Aurel untuk bersabar, nggak harus juga mengcounter semua berita, nanti capek dan pusing. Jadi mendingan stay positif, karena kalau kita stay positif kita akan spread kebaikan ke semua lini kehidupan kita. Buntut perseteruannya dengan Atta Halilintar, Safas pun kini ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pencemaran nama baik dan telah diamankan oleh pihak berwajib pada 11 September lalu. Mendekam di balik jeruji besi, Safas sendiri terancam dijerat pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar, pihak kepolisian saat ini masih menindaklanjuti laporan dari pihak yang dirugikan dan belum menerima adanya permintaan mediasi untuk perdamaian. Lantas, akankah permasalahan ini akan berakhir dengan kata mufakat? Atau justru Atta dan Aurel tetap tidak akan mencabut laporan mereka? Masih berjalan seperti biasa lah ya, normatif, prosesnya kita sedang melengkapi berkas perkaranya. Pelaku dalam ada di ruang tahanan Polres ya, saya kira yang bersangkutan kondisinya sehat, baik. Sejauh ini kita belum menerima ya pemberitahuan apapun, belum. Kita prinsipnya menerima kalau upaya mediasi itu ada. Tapi sejauh ini kita belum menerima, belum ada pemberitahuan apapun ke kita. Jadi sementara ya prosesnya berjalan seperti biasa. Banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Seperti apa curahan hati Ibunda Safas yang datang ke Jakarta hingga jatuh sakit dan memohon untuk Atta mencabut laporan polisinya? Seperti apa pula tanggapan Atta Halilintar terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris.
Atas dengan segala perbuatannya, tidak hanya berdampak buruk terhadap Aurel Hermansyah, namun juga membuat ibundanya harus menelan pil pahit. Ya, tidak pernah terbersit di benak Solma bahwa putranya harus tersandung kasus hukum, bahkan mendekam di penjara. Demi Safas, ia bahkan rela terbang dari Muara Enim, Sumatera Selatan ke Jakarta untuk memohon belas kasih dari Atta supaya mencabut laporannya di kepolisian. Sempat mendatangi kediaman sang YouTuber namun tidak kunjung bertemu. Solma yang ditemani oleh kakak Safas telah kembali ke daerah asalnya. Selain kesulitan perihal ekonomi, kondisi Solma pun dikabarkan jatuh sakit di tengah perjuangannya untuk membebaskan sang anak dari jeratan hukum. Lantas, seperti apa tanggapan Atta Halilintar terkait kedatangan Ibunda Safas ke kediamannya beberapa waktu lalu? Dari sini. Keluarga dari siapa bilang Pak? Tolong bilang Pak, mas kami jauh-jauh dari Palembang Pak, tolong Pak. Iya, bapaknya kan ke Bandung. Kalau saya nggak tahu. Ya katanya udah pulang katanya. Bapak kata siapa? Ya kata orang-orang udah pulang. Ini kakaknya ke ibu. Sedikit bang. Ingin memohon maaf pada Atta. Cuman itu aja. Harap laporan dicabut. Karena kami orang susah. Biar malam, biar besok kami akan tidur di sini. Yang penting saya ingin ketemu dengan Atta. Biar saya mati di sini juga. Bakal tetap nungguin Atta sampai keluar Iya, itu ya? biar saya mati di sini, saya akan harus ketemu dia. Disuruh Bang Atta masuk ya Pak? Kemarin aja waktu mungkin ibunya datang aku nggak ada di rumah. Kalau aku ada di rumah aku ajak, malah kemarin aku suruh timku juga ajak makan dulu. Kalau dari aku pribadi kemarin juga udah ketemu, kita nanya kabar, kita ya berbaik-baiklah sama dia kan. Sebenarnya kita bertanya apa sih maksudnya kok sampai tahu dari tahun lalu, dari awal aku lihat kok dari awal-awal sosmed sampai sekarang nggak berhenti gitu. Kenapa? Apa salahnya istri saya sama kamu? Ibu lagi sakit gitu kan. Kondisi terakhir kemarin hari Selasa malam Rabu itu orang tuanya Safas beserta kakaknya memutuskan untuk pulang kampung dulu untuk sementara. Karena dia sebagai usaha kemarin udah 2 kali berusaha menemui Pak Atar, katanya tidak bisa ditemui karena mereka sedang ada kegiatan kan gitu. Jadi untuk sementara dia pulang kampung dulu, nanti nunggu informasi lebih lanjut dari pihak polisi. Tidak heran jika Solma merasa syok bahkan jatuh sakit atas penangkapan Safas oleh pihak kepolisian. Pasalnya, sang putra tidak pernah bercerita apapun tentang hubungannya dengan Umi Afif hingga tersandung masalah hukum dengan Atta. Lantas, seperti apa curahan hati serta air mata Solma terkait nasib anaknya yang terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara? Dan mungkinkah pintu maaf Atta telah tertutup sehingga terus melanjutkan kasus pelaporan hukumnya kepada Safas? Kabar dari polisi, saya shock banget mendengar cerita ini karena saya tidak menyangka. Nggak tahu juga kami apa dia ada ibu angkat, kami nggak tahu. Dia nggak pernah cerita. Kalau saya sering, kalau kerja yang benar, jangan tinggalkan sholat, jangan ikutin orang-orang yang tidak baik, bergaullah dengan orang baik. Itu nasihat. Kalau nelpon gitulah sama dia, hati-hati nak, tinggal di kota, kita orang kampung, ini tidak ada yang membela kamu kalau kamu ada apa-apa di kota gitu. Tiap nelpon saya begitu, katanya saya nggak keluar Bu, kalau malam saya di rumah di kamar. Saya percaya, makanya saya shock sampai ke Jakarta, saya sakit. Ketika saya memohon kepada keluarga besar Atta dapat memaafkan, dapat
membantu dengan keikhlasan untuk mengeluarkan Sapas, untuk mencabut laporan dia. Sungguh kami harapkan itu sedalam-dalam hati kami, mohon maaf kepada dia. Kami bukan ini kami, karena kami orang susah. Saya lagi sakit mana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.